Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di hari ini untuk mapel spreadsheet Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi date and time atau tanggal dan waktu. Oke, kita bahas yang pertama adalah fungsi tanggal. Jadi di dalam aplikasi Excel ada kalanya kita melibatkan sistem penanggalan yang digunakan untuk menghitung lama waktu gitu ya, baik cicilan atau misalkan tanggal jatuh tempo gitu ya. Nah, fungsi tanggal yang kita bahas itu ada today, no, date, day sale A1, month A1, year A1 gitu ya. Nah, di sini yang pertama fungsi tanggal today berarti adalah tanggal saat ini yang diambil dari sistem. Sedangkan kalau no adalah tanggal beserta waktu dari sistem. Kalau date itu adalah kita memasukkan tanggal, bulan dan hari sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan data. Kalau sama dengan day A1 artinya mengambil data tanggal dari sel A1. Kalau month A1 adalah mengambil data bulan dari sel A1. Kalau year A1 adalah berarti mengambil data tahun dari sel A1 gitu ya. Nah, ini cara mempraktekannya. Untuk no untuk today tinggal sama dengan today kemudian enter, maka secara otomatis akan muncul. Sedangkan no sama dengan no kemudian enter, maka akan muncul tanggal dan waktu. Kemudian date, month, year, month, and date kita tulis sama dengan date, kemudian kita tulis tahunnya, bulan dan tanggal gitu ya. Jadi kalau year itu tahun, month itu bulan, date itu tanggal. Coba kita praktekkan ya. Fungsi tanggal terlebih dahulu kita praktekkan. Oke, kita tulis sama dengan yang pertama adalah fungsi tanggal today, terus kita kurung tutup, enter ya. Nah, ini muncul 11 bulan 11 2020. Kemudian yang kedua adalah fungsi no, enter ya. Ini muncul jamnya 10.31. Kemudian yang kedua adalah fungsi date, tanggal ya. Kita tulis dulu year-nya 2020, month-nya bulan Juli, day-nya itu tanggal 5. Nah, muncul 5 Juli 2020. Nah, itu cara menulis format tanggal gitu ya. Baik, Ibu lanjut adalah fungsi waktu. Ini adalah fungsi waktu yang kita bahas. Ada hour ya, jam. Nah, ya. Jadi fungsi waktu yang kita bahas yang pertama ada fungsi time. Time itu berarti di dalamnya kita menuliskan jam, menit, kemudian second gitu ya. Second itu detik gitu ya. Hour berarti jam di time tadi nanti muncul gitu ya, kemudian minute akan muncul setelah kita ketik ya nanti ya, kemudian ada second, detik, maka secara otomatis akan muncul. Nah, ini adalah cara mempraktekkan untuk fungsi time gitu ya. Jadi sama dengan time kemudian kita tuliskan gitu ya. Kita tuliskan time misalkan 13 jam 13, menitnya 50, detiknya adalah 10. Hour adalah kita tinggal sama dengan hour kemudian klik sel yang kita tulis time tadi, maka akan muncul otomatis jamnya ya.
Yang selanjutnya ada minute atau menit ya. Minute time yang kita ketik tadi adalah di sini 20 menit. Detiknya akan muncul adalah 10 detik gitu ya. Nah, itu cara menggunakan fungsi waktu. Nah, di dalam fungsi waktu kita bisa menambah atau mengurangi waktu ya. Kita tinggal tulis datanya. Misalkan nih ada data 1 latihan, di sini ada kasus contohnya adalah memerlukan waktu 1 jam 30 menit. Yang latihan kedua adalah memerlukan waktu 30 menit gitu ya untuk mengerjakan latihan 2, maka total waktu adalah latihan 1 jam 30, kemudian latihan 2 30 menit, maka totalnya adalah 2 jam. Sedangkan kalau mengurangi waktu, misalkan di sini ada kasus Zahra memulai berlatih untuk lomba badminton dari jam 2 lewat 30 menit. Ini berarti 2.30 dan jam 4 lewat 40 menit, 4.40. Maka Zahra berlatih badminton adalah C2 ini ya, N start dikurangi B Basel B2 ya, ketemunya adalah durasinya 2 jam 9 menit gitu ya. Oke. Nah, itu adalah cara menggunakan fungsi waktu. Nah, kita coba praktekkan ya. Yang fungsi waktu yaitu ada time, hour, minute, and second. Yang pertama adalah time sama dengan time, hour misalkan jam 9, minutnya 30, secondnya 20. Muncul ya 9.30 AM. Kemudian kita mau menghitung jamnya, dari hour sama dengan hour. Ini kemudian 9 ya, jam 9. Kemudian yang kedua minut, dan saja 30 menit ya. Kemudian detiknya berarti second. Nah, itu udah muncul ya. Itu cara mempraktekkan fungsi waktu. Oke, sekian dari Bu Ima. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.